salah satu saya juga dari Bandung begitu, dari Jawa Barat. Itu ada nasihat yang sangat luar biasa Bapak Ibu semuanya, khususnya bagi orang-orang, bagi suku Sunda ya, bagi suku Sunda. Satu nasihat, satu pepatah yang mungkin ini kalau diimplementasikan betul oleh orang-orang Sunda, oleh suku Sunda, ini akan membuat hidup ini menjadi rukun dan damai. Saya dari kecil sampai sekarang itu hafal ini Pak Dr. Faisal terhadap nasihat ini, karena ini terngiang-ngiang terus. Orang tua saya juga menyampaikan sejak kecil itu bahwa kamu harus begini, harus begini. Ini salah satu nasihatnya itu, katanya Pak, nasihatnya itu kalau khusus untuk orang Sunda itu, kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak, gitu ya Pak Sarbini ya. Ini saya yakin Pak Prof Sarbini dan Pak Prof Didin ini tahu ini dan hafal. Nah, kalau nggak hafal ini bukan orang Sunda. Gitu. Itu. Jadi kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Kalau di bahasa Indonesia kan itu, ke air jadi satu kubangan begitu. Kalau ke darat jadi satu lubang. Ya, 3 menit lagi. Ya. Artinya apa? Artinya kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak itu artinya harus rukun. Hidup itu harus rukun, hidup itu harus damai, harus seia sekata dimanapun berada. Jadi kalau suku Sunda Bapak Ibu semuanya ada di Jawa, ya ini lokal wisdom yang tertanam di dalam diri mereka itu akan, insya Allah ini akan terngiang-ngiang terus dan akan diimplementasikan. Dan saya yakin juga suku-suku yang lain pun sama seperti itu, punya lokal wisdom yang berupa nasihat-nasihat, pepatah-pepatah begitu, yang itu kalau diimplementasikan di dalam kehidupan keseharian, berinteraksi dengan suku lain, dengan bangsa lain, dengan masyarakat lain dalam berbagai kesempatan, itu saya kira kerukunan, kedamaian ya itu akan bisa terwujud. Nah, ini menurut saya pentingnya bahwa kita ini memang harus terus menggali lokal wisdom ya yang ada di tanah air kita, yang menurut saya kalau ada 1.300 suku ya lebih yang ada di Indonesia, mungkin lokal wisdomnya itu yang berupa nasihat itu ya juga tidak kurang dari 1.300 suku, 1.300 lokal wisdom ini. Jadi ini Bapak Ibu semuanya tentu dengan cara menghidupkan kembali lokal wisdom yang ada, maka kerukunan umat beragama di Indonesia akan terus terbangun, akan terus seperti sekarang ini, nilainya juga akan semakin meningkat. Mungkin kalau tahun 2022 itu 72%, insya Allah tahun 2023 itu meningkat menjadi 80%. Nah, mudah-mudahan ini kan tidak menutup kemungkinan bisa seperti itu Bapak Ibu semuanya. Saya kira ini saja mungkin Pak Dr. Faisal yang bisa saya sampaikan, tidak perlu berpanjang lebar karena menurut saya nanti Bapak Ibu semuanya juga bisa memberikan pernyataan-pernyataan, ide-idenya, gagasan-gagasannya bagaimana kita semuanya menghidupkan kembali, menggali kembali lokal wisdom yang ada di tengah-tengah masyarakat kita dalam rangka untuk membangun kerukunan umat beragama yang sampai hari ini menurut saya masih nilainya cukup baik, masih sudah bagus. Saya kira itu Pak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih, beri aplaus dulu. Ya, tadi Prof. Ade telah memberikan kita gambaran bahwa secara umum dan relatif kita mengatakan bahwa kerukunan yang dikemukakan oleh Ban PT itu mencapai berapa tadi 72,36%. Nah, tentu ini menjadi indikator atau indikasi apakah local wisdom itu yang menyangkut tentang ya kita sebut aspek kesopanan, aspek kejujuran, aspek kesetia kawanan dan lain-lain yang kita lihat yang hidup di tengah-tengah masyarakat, termasuk kalau kita lokal wisdom yang disampaikan beliau tadi sekitar 1.300 ya kalau menurut BPS itu 1.333 ya
ya, yang ada dengan suku yang ada di kita itu sekitar 652. Nah, tentu ya yang paling banyak itu ya lokal wisdom yang ada di masyarakat seperti selamatan, ya, awik-awik, ya. Kalau di suku Dayak itu ada namanya apa ya, ulap doyo ya. Ya, kalau di tanah Bugis Makassar ada namanya apa itu, mapalete bola ya. Ya, dan banyak macam ya, termasuk di kampungnya Pak Prof Sekretaris Pordipas ini ya, apa namanya, banyak sekali ya di NTB. Nah, sekarang kita ingin melihat ya perspektif local wisdom yang kita beranjak tadi itu ada dari Pekalongan. Sekarang kita beralih ke Sumatera dulu, nanti setelah itu kita sesuai dengan urutan. Saya persilakan kepada Ibu Profesor Silvia Hanani untuk menyampaikan aspek yang menyangkut nilai-nilai local wisdom itu yang bisa kita jadikan sebagai religious harmony di tengah-tengah masyarakat. Saya persilakan Ibu Prof. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah Bapak Ibu, kita sudah berada di ruangan yang berbahagia ini. Yang terhormat Pak Sekretari Profesor kita, Pak Prof. Turrahman, ada Prof. Zul, ada Prof. Didin, dan seterusnya Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini. Pak Ade, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal tentang berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, menyuruh kita untuk menggali kembali kearifan lokal yang kita miliki. Saya mengambil salah satunya adalah ada sebuah daerah 3T di Sumatera Barat itu namanya Kabupaten Mentawai. Dia lebih populer bagi orang lain daripada di kampungnya sendiri. Mentawai itu salah satu kabupaten di Sumatera Barat, tapi tidak populer dan tidak terkenal. Jika dilihat dari segi indeks kesolehan masyarakatnya dan moderasi, indeks moderasi sekaligus di Mentawai itu memiliki angka yang tinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Barat itu. Sumatera Barat itu memiliki 12 kabupaten dan 7 kota. Salah satunya Mentawai itu. Tapi dia semuanya dari segi moderasi, dari segi toleransi memiliki indeks yang tinggi dibandingkan daerah lain. Ini pertanyaan yang luar biasa. Di mana sih Mentawai itu? Mentawai itu terletak di dalam pulau yang sangat jauh daripada Kota Padang. Hindia Belanda, Hindia Samudra saja batasnya lagi, dan dia terdiri dari 4 pulauan besar. 4 kepulauan besar ini jauh terpencil-pencil. Sebagai daerah 3T tentu tidak terlepas daripada ketertinggalan. Tetapi dari segi toleransi beragama di daerah ini memiliki toleran yang tinggi dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Ada apa sesungguhnya menyebabkan daerah itu menjadi daerah yang memiliki toleransi yang tinggi itu? Itu yang menjadi pertanyaan mendasar bagi saya. Ternyata apa yang dikatakan Pak Prof. Ade tadi itu benar, bahwa sesungguhnya local wisdom itu adalah sesuatu hal yang membuat masyarakat itu sendiri menjadi nyaman dan tenang. Saya ingat menjadi sebuah teori, kalau kita belajar teori ada teori modernisasi, kita ambil teori Michel Dove itu mengatakan apa? Sekecil apapun, tersuruk apapun, sejauh apapun masyarakat itu, dia pasti memiliki value-value tersendiri yang mereka jaga untuk kepentingan kelestarian dan keharmonisan hidupnya. Itu terbukti ternyata ketika kita melakukan riset di situ di Mentawai itu.
Sungguhnya di Mentawai itu dia memiliki semua agama itu sudah ada. Tapi yang paling banyak itu sekarang adalah agama Protestan. Islam itu minoriti. Kemudian ada agama lokal yang dipertahankannya. Ini yang menarik menurut saya di agama lokalnya itu. Yang disebut agama lokalnya itu adalah arat sabulungan. Apa arti arat sabulungan itu? Dia berbalik kepada alam. Jadi jika menyakiti alam itu dia merasakan bahwa sesungguhnya menyakiti jiwanya. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke sana, kalau dia sedang menebang kayu itu banyak mantra-mantranya terlebih dahulu. Nah kalau kita pergi ke rumah-rumahnya Bapak Ibu, semua buruannya itu tulang belulangnya wajib digantung di rumah itu. Jadi welcome-nya pertama kali ke rumahnya itu adalah disambut oleh tulang belulang hasil daripada buruan. Saya tanya, apa maknanya ini? Hasil buruannya itu kok dipajang di situ? Mengingatkan bahwa si kita itu tidak boleh melakukan semena-mena terhadap alam tersebut. Jadi ada kontekstual yang dipelihara untuk menjaga dia bisa bertahan dengan harmoni. Nah ini menjadi bahagian yang dipancarkan dalam kehidupan beragama mereka secara lokalitas. Itu satu, karena ada nilai-nilai local wisdom tadi itu. Yang kedua, kedatangan dari agama-agama resmi ini ternyata tidak menjadi perlawanan bagi mereka, tapi menjadi persahabatan yang luar biasa. Mengapa kata saya tidak menjadi perlawanan? Datang agama Islam, datang Protestan, Katolik, tidak menjadi perlawanan bagi mereka, tapi menjadi persahabatan. Jadi sekolah-sekolah di situ itu betul-betul Bapak Ibu menjadi bahagian yang mewujudkan masyarakat itu harmoni. Nah, cerita terakhir saya dapatkan adalah menarik. Kenapa pastor menyekolahkan anaknya ke sekolah agama? Itu paling menarik. Ketika ditanya kenapa? Saya melihat tetangga saya yang lulusan dari TK ibu ini, kenapa santunnya, akhlaknya itu, building karakternya itu terbentuk sampai dewasa, sangat hormat. Maka oleh sebab itulah saya memasukkan anak saya sekolah ke sekolah ibu itu. Tapi ibu kalau sekolah itu ketakutan, nanti dianggap apa-apanya. Nah, menariknya di sekolah itu untuk mewujudkan itu ada agreement, ada MOU antara orang tua dengan guru terlebih dahulu. Sehingga keharmonisan itu terwujud secara terus-menerus. Apa MOU-nya? Jadi dengan pastor tadi misalnya MOU-nya, Bapak kita ditulis MOU-nya itu betul bahwa sesungguhnya kita tidak ada tuntut menuntut kalau terjadi apa-apa. Itu satu, sekolah menjadi agent daripada pendidikan yang harmoni itu. Sekalipun sekolah itu kecil sangat, tapi guru-guru di situ menarik untuk mengajarkan. Yang kedua adalah yang mau saya sampaikan bahwa simbol-simbol keagamaan itu bukan menjadi ajang konflik, tapi simbol-simbol keagamaan itu menjadi pemersatu, pengharmoni. Misalnya saya contohkan, azan itu Bapak Ibu bukan ancaman bagi mereka. Malahan kalau tidak azan dia bertanya, apakah Ustadz sakit? Enggak ada azan tadi subuh misalnya. Apakah yang terjadi sesungguhnya di masjid itu? Kenapa tidak ada azan? Ini menarik seperti itu. Sementara di luar orang mengatakan bahwa azan ancam, bagi dia enggak. Azan itu pemersatu bagi dia. Yang kedua simbol keagamaan selain itu adalah melihat sesuatu keagamaan itu dia selalu mengkaitkan dengan kejiwaan mereka. Kalau kita, itu yang paling menarik bagi orang pedalaman itu menurut saya adalah bagaimana memaknai yang di luarnya itu dengan penuh kejiwaan dan kemanusiaan. Berbeda dengan kita mungkin memahaminya, yang melihat itu berbeda itu sehingga mendapatkan bully-bully. Kalau dia tidak, dia melihat perbedaan itu ada selalu. Jika saya menyakiti orang itu, pasti saya juga sakit. Itu selalu
yang ditanamkan, yang dipelihara mereka. Jadi tidak ada penyakitan-penyakitan itu. Misalnya lagi, dalam tindakan beragama, jika di hari raya Idul Adha itu adalah berkorban, bersama-sama mengerjakan di masjid itu, membagiannya juga. Malahan ada yang non-muslim mengantarkan korban sapi yang akan dikorbankan itu ke masjid. Jadi ada silang activity dan silang ibadah yang mereka maknai secara bersama-sama, tapi makna itu selalu diletakkan dalam konteks ketuhanan. Ini yang menarik, ketuhanan dan keharmonian dan kemanusiaan. Tetapi ingat juga Bapak Ibu, di situ yang paling berperan itu adalah tokoh atau elit agama lokal. Kalau Bapak Ibu pergi ke sana, di mana-mana itu terpampang falsafah yang diwujudkan oleh tokoh-tokoh lokal itu. Misalnya ke masjid, ada situ namanya dibuatlah beragama bersolat itu adalah menuju surga, tetapi atas nama tokoh lokal, bukan tokoh-tokoh elit. Bukan tokoh-tokoh agama, tapi tokoh lokal itu mengambil peran di mana-mana itu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah, yang paling menarik lagi adalah kehidupan mereka itu dengan sangat sederhana tetapi bisa memaknai kemajuan. Apa contohnya memaknai kemajuan itu? Alam itu bagi mereka adalah segala-galanya. Termasuk untuk mengobati itu bukan ke puskesmas, bukan ke dokter, tetapi ke alam. Begitu juga karena dia menganggap alam itu sebagai sesuatu yang bermakna, di alam itu bertebaran juga dalam kehidupan mereka namanya kegaiban itu yang membuat mereka hidup terpantau terus oleh yang gaib itu. Itu ajaran lokalnya. Tapi bagi saya adalah sebagai peneliti, ini bisa menjadi pintu masuk, role model kita melihat lebih jauh tentang kita sekarang sedang berada pencarian moderasi beragama itu ada di situ. Itu yang penekanan-penekanan yang bisa saya berikan pada pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, Ibu Silvia memaparkan kepada kita poin-poin bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Prof. Ade tadi bahwa ini harus kita gali, ini harus kita pertahankan. Ya, salah satu media untuk mempertahankan nilai-nilai yang ada itu ya termasuk sekolah lewat jalur pendidikan. Maka itu yang menjadi poin bahwa local wisdom kalau mau tetap lestari, ya itu paling tidak medianya adalah sekolah. Nah oleh karena itu tentu apa yang disampaikan tadi, pertemuan local wisdom. Saya cerita sedikit di Papua, beliau tadi cerita azan. Di Papua itu dengan masyarakat lokal, kalau tidak azan, ya biasa kita dengar di daerah-daerah yang mayoritas Muslim, mayoritas non Muslim misalnya, ketika mendengar suara azan itu ada kegelisahan, dianggap wah itu saya tidak mau beli rumah yang ada dekatnya masjid. Kenapa? Ya kalau subuh itu terganggu. Nah, kalau di Papua, di pedalaman Papua itu bisa menjadi tanda bahwa masyarakat lokal kalau tidak bunyi toanya, ya di sana bahasanya toa. Kalau dia mengatakan azan, kalau toanya tidak bunyi, dia bertanya, ya, kenapa tidak bunyi toanya? Kami terlambat membawa hasil bumi kami ke pasar. Nah gitu ya. Nah itu. Nah, jadi ini ada persinggungan-persinggungan, praktek-praktek local wisdom yang ada di seluruh Nusantara yang ada ini bisa kita jadikan sebagai media untuk selalu membangun harmoni. Namun
Ya, barangkali untuk lebih menguatkan, kita akan mendengarkan pemaparan dari Prof. Dindin Solahuddin. Ya, barangkali lebih memperdalam lagi, walaupun Prof. Ade tadi dan Prof. Dindin sama-sama orang Sunda, Pak ya. Ya, sama-sama orang Sunda, tapi itu akan kita banyak karena di Sunda ini juga dari sekian suku Sunda, tapi praktek-praktek lokal Sundanya itu sangat banyak, ya sangat banyak sekali. Kami persilakan untuk mempersingkat waktu. Ya, silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal mahmudullah jalla jalaluhu, salatu wassalamu ala rasulillah fal musalla ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa nad'u li masalihil ummah fal mad'u lahul watanu wa rijalu amma ba'du. Al mukarramun, para direktur, moderator, para narasumber, para wakil direktur dan segenap insan akademik yang sangat terpelajar, mengenai local wisdom yang ada di Jawa Barat, ya, saya sebagai wakil dari Jawa Barat, kami akan mengangkat Jawa Barat aja, ya. Saya akan mengangkat 3 hasil riset mengenai local wisdom di Jawa Barat dalam hubungannya dengan harmoni, terutama religious harmony, ya. Tetapi saya tidak akan mengambil hasil riset oleh PT KIN, ya, itu. Karena itu khawatir subjektif, ya, itu. Nanti biasanya kalau hasil riset PT KIN itu selalu positif, ya, selalu seirama dan nanti diklaim itu sebagai bagian dari norma Islam. Nah, maka saya akan mengambil 3 riset yang dilakukan oleh periset dari non PT KIN, ya. Yang pertama, saya ambil riset saudara Edenawan Prihana dan kawan-kawan dari IPDN, ya, yang melakukan riset mengenai kepemimpinan lokal Sunda, ya, dan hubungannya dengan harmoni di tengah masyarakat Sunda, yaitu kearifan lokal Siliwangi, ya, sebagai sebuah simbol kepemimpinan Sunda, yaitu. Menurut Ednawan itu di dalam kepemimpinan Sunda yang dikembangkan di kerajaan Siliwangi itu ada prinsip kepemimpinan yang disebut dengan dasa prasanta, ya. Dasa prasanta itu kira-kira 10 principles of pleasure and harmony, yaitu 10 principles, 10 prinsip mengenai pleasure, kesenangan, kenyamanan, dan harmoni, ya, itu. Nah, ke-10 prinsip ini semua dalam bahasa Sunda, ya. Jadi model kepemimpinan Sunda Siliwangi itu yang pertama ada kata guna, ya. Guna itu manfaat, ya. Maksudnya adalah kebijakan atau policy yang relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kepemimpinan Sunda itu patokan yang pertamanya itu tidak mengeluarkan kebijakan kecuali mendukung harmoni sosial. Ya, itu yang pertama, guna, ya, kata guna. Yang kedua kata rama. Rama itu kira-kira bahasa Indonesianya ramah, ya. Jadi bestari, bijak juga dalam rangka semua penampilan pimpinan Sunda itu ramah dengan masyarakatnya dan ramah ke seluruh segmen sosial. Ramah anak, ramah lansia, ramah dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga ada kata hook, ya. Hook itu kalau bahasa Sunda itu kagum, ya. Kagum, hooken itu artinya tercengang, gitu ya. Nah, kagum.
Kagum di sini maksudnya adalah setiap pemimpin Sunda itu memiliki admiration yang cukup ya, penghormatan, rasa menghormati masyarakatnya, rasa salut dan kagum terhadap segenap jasa dan kontribusi masyarakatnya. Itu yang keempat ya. Yang ketiga, yang keempat itu ada kata pesok ya, itu di dalam kepemimpinan Sunda itu. Pesok itu kira-kira attracting ya, memikat hati. Jadi pemimpin itu harus menjadi simbol representasi sosial yang memikat masyarakatnya ya itu. Jadi tidak berpenampilan yang menakutkan, yang mengerikan ya itu. Tapi justru menarik ya. Yang kelima itu asih. Asih itu cinta ya, cinta kasih. Jadi para pemimpin itu adalah para pengasih bagi masyarakatnya. Yang keenam itu karunia. Karunia itu iba ya. Jadi mengasihi bukan dasarnya dari inisiatif sendiri, tetapi dari kondisi masyarakat ya. Jadi rasa kasih yang timbul dari kondisi masyarakat yang menuntut iba para pemimpin ya. Yang ketujuh adalah muperuk. Muperuk itu membujuk dan menenteramkan hati. Jadi kepemimpinan yang sifatnya persuasif, tidak kasar ya, tidak keras. Yang kedelapan itu ngulas. Ngulas itu memuji dan mengoreksi. Ada yang bagus dari masyarakat dipuji, ada yang kurang bagus dikoreksi. Itu dicakup dengan kata ngulas. Yang kesembilan itu nyecep. Nyecep itu kalau ada yang dihitan lalu kita memberi uang pelipur lara, itu namanya orang Sunda itu nyecep. Mungkin kalau penyanyi itu nyawer ya itu. Jadi ada upaya dari pimpinan untuk memberikan penghargaan apresiasi dalam bentuk materi untuk masyarakatnya, yang itu bisa membesarkan hati dan menyejukkan masyarakatnya. Yang terakhir ada kata ngala angen ya. Ngala angen itu artinya mengambil hati. Mungkin dalam bahasa Arab itu ada kata ta'lif ya, allafa yu'allifu ta'lif ya itu. Nah inilah 10 kearifan lokal mengenai kepemimpinan di dataran Sunda yang dipraktekkan oleh kerajaan Siliwangi. Intinya kata Ednawan, Sundani style harmony leadership models emphasizes harmony and balance. Ya. Jadi menekankan pada harmoni dan keseimbangan. Di sini dia menyebutkan kerajaan Siliwangi itu melihat agama dan budaya itu sebagai dua kekayaan potensial untuk harmoni di Sunda yang harus diletakkan secara sama, secara seimbang. Tidak boleh ada salah satunya yang dianggap lebih penting. Ya mungkin ini subject to debate ya, bisa diperdebatkan ya itu. Kalau dalam kerangka akidah ya itu. Tapi dalam kerangka sosial ini yang dipraktekkan di Kerajaan Harmoni Siliwangi. Yang kedua saya mengambil penelitian Ibu Santi Susanti dan Iwan Koswara dari Unpad ya, Universitas Pajajaran ya. Beliau meneliti hubungan harmonis antara etnik Sunda dan etnik Cina ya. Apa bekalnya? Ternyata hubungan harmonis antara Sunda dan Cina di Sunda, di dataran Sunda itu modalnya adalah trisila ya. Trisila itu adalah silih asah, silih asah, silih asih, silih asuh. Hanya tiga sila ya. Ini menurut penelitian Bu Santi dan Pak Iwan dari Unpad ya itu. Nah, masyarakat Cina dan Sunda
suku Sunda di Jawa Barat, creating harmony with the surrounding environment without releasing one's own identity. Ya. Membangun harmoni di tengah masyarakat tanpa harus melepas identitas masing-masing. Cina tetap Cina, Sunda tetap Sunda, tapi bisa hidup dalam harmoni. Ya, itu. Agama berbeda, ya, mayoritas Buddha, tetapi tetap hidup harmoni dengan bekal Trisila. Ya, itu. Kemudian penelitian yang ketiga saya ambil dari Unpar, ya, Universitas Parahyangan. Tentu ini adalah non Muslim, ya. Stephanus Junathan dilakukan pada tahun 2011 penelitian ini. Ini juga sama meneliti Trisila yang tadi, Sili Asa, Sili Asih, Sili Asuh, ya. Cuma ada kelebihan dia adalah di sini bahwa Sili Asa, Sili Asih, Sili Asuh itu menunjukkan atau merepresentasikan 3 peran dalam masyarakat. Ya. Sili Asah, Sili Asuh dan Sili Asih itu adalah representasi dari ayah, ya, raja dan ajengan. Ya. Ajengan itu kiai, ya, atau mong, ya, dalam agama-agama yang lain. Nah, nanti ayah itu dalam hal asuh, ya, ajengan itu dalam hal asah, ya, itu raja dalam hal asih, ya, itu kata temuan riset oleh Pak Stephanus Junathan ini, ya, itu. Nah, ini juga mungkin bisa diperdebatkan, ya, karena dalam pikiran saya sebetulnya Trisila ini tidak bisa dipisahkan, ya. Tetapi itu merupakan kesatuan. Jadi bukan asuh untuk bapak ini untuk ini, tapi semua orang bisa mempraktikkan tiga-tiganya, tidak terbatas oleh jabatan atau kedudukan fungsi masing-masing, yaitu. Dan yang terakhir dari Pak Stephanus adalah dia menyarankan kepada gereja, ya, dalam melakukan misinya itu untuk mempertimbangkan Trisila ini. Ya, katanya dakwah dalam tanda petik mereka itu bisa mudah diterima di dataran Sunda kalau melakukan pendekatan Trisila ini. Dan yang terakhir, saya ingin menghubungkan Trisila ini atau menambahnya menjadi 4 sila, ya, dan menghubungkannya dengan Al-Quran, ya, itu. Jadi Trisila yang pertama itu silih asih. Silih asih itu afirmasi atau konfirmasinya di dalam Al-Quran adalah tawasau bil marhamah, ya, itu. Kemudian silih asah dalam Al-Quran itu adalah tawasau bis sabri, ya. Sili asuh itu dalam Al-Quran tawasau bil haq, ya. Dan tambahan nomor 4-nya adalah siliwangi. Siliwangi itu Al-Hujurat dari ayat 11 sampai 13, ya, yang tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh menggibah, dan tidak boleh yang saling mengenal itu, lita'arofu, ya, itu. Jadi mungkin yang perlu dijelaskan adalah yang silih asuh ini, ya. Silih asuh ini bisa dimainkan bukan hanya oleh tadi ayah atau raja atau ajengan, tapi semua kita di Sunda itu silih asuh dalam hal kebenaran. Jangan sampai ada orang yang keluar dari kebenaran. Maka satu sama lain saling memperhatikan. Kalau ada yang keluar dari kebenaran, ditolong, dikembalikan ke jalan yang benar. Itu silih asuh dalam hal menjaga kebenaran. Kalau silih asah itu dalam membangun keberanian, kegigihan,
ketangguhan, keuletan, dan segenap nilai kesabaran lainnya. Jadi silih asah itu tawasau bisobri. Dan siliwangi itu artinya saling mengharumkan nama baik masing-masing. Jadi tidak boleh ada yang memperolok-olokkan satu sama lain. Tidak boleh ada yang saling menggibah di belakang satu sama lain. Dan semua perbedaan-perbedaan itu hanya sebagai identitas untuk saling mengenal, saling bahu-membahu dan saling menguatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, nah, luar biasa sekali kearifan lokal yang beliau angkat tentang bagaimana kepemimpinan lokal, termasuk kearifan Siliwangi tadi, ya Siliwangi. Nah, di mana 3 hasil penelitian ini beliau hubungkan dan itu sangat sangat relevan dengan konteks kehidupan kita. Hari ini kita menjelang Pilpres, ya pemilu. Nah, apakah kearifan lokal yang ada pada kearifan lokalnya Siliwangi itu kira-kira bisa kita kontekskan ya di dalam membangun harmoni menuju pemilu damai misalnya, ya. Nah, poin-poin 3 para profesor kita ini telah memberikan poin-poin pemikiran dan sekarang kita barangkali masuk di dalam diskusi. Kita ada waktu sekitar 20 menit untuk diskusi. Ya, tapi sebelum itu supaya semangat kita beri aplaus dulu. Ya. Ya. Baik, para peserta inquiries yang saya hormati, untuk sesi pertama ya kita membuka ya we move to question ya. Ya, satu pembicara Pak Prof dari UIN Jakarta, satu dari Dr. Hendra Yulia Rahman, ini dari Pasca Sarjana IAIN Papua, ya bukan karena presenternya dari Papua, tapi karena yang kedua tadi yang angkat tangan, ya kedua begitu ya. Terus di tengah, ya mungkin satu di sebelah kanan saya, ya Bapak yang ujung sana, ya jadi kita ambil dulu 4 untuk sesi pertama ini, ya. Saya persilakan Pak Prof, ya silakan masing-masing menyebut nama dari IAIN mana, UIN mana, ya silakan Pak Prof. Baik, terima kasih moderator. Kalau konferensi itu harus ada yang bertanya kan ya. Kalau cuma ngomong dan kita mendengar itu tidak, gimana rasanya ya, kayak makan kurang garam ya. Ya. Baik, pertanyaannya tentang nama indeks, dulu Prof, nama dulu nama. Oh ya, ya, nama ya supaya ya. Peserta lain tahu. Ya. Pak Prof kita Nama ini yang ganteng ini siapa? Nama saya Zulkifli dari UIN Jakarta. Ya. Baik, pertanyaan tentang intoleransi ya. Berbagai survei nasional menunjukkan bahwa daerahnya Ibu Silvi Sumatera Barat, daerahnya Prof Didin Jawa Barat, dan biasanya Aceh. Nah, itu daerah-daerah yang secara nasional itu paling tidak toleran. Intoleransinya paling tinggi itu daerah-daerah itu. Nah, bagaimana menjelaskan duduk perkara local wisdom itu? Tadi kan kalau dibicara itu seolah-olah harmoni dan pasti toleran dan indeks toleransinya tinggi atau intoleransinya rendah kan? Nyatanya itu tidak. Nah, bagaimana narasumber bisa menjelaskan fenomena ini ya? Saya ikut survei ini dari 2011 sampai ke sini saya ikuti, dan kita dulu FISIP UIN Jakarta melakukan survei
nasional juga pada tahun 2011 dan hasilnya begitu. Sampai sekarang juga belum berubah hasilnya itu ya. Demikian. Ya. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Zulkifli. Selanjutnya saya persilakan Pak Dr. Hendra. Terima kasih Pak Dr. Faisal, moderator. Langsung saja, kalau kita melihat teori konflik, ada kalanya konflik itu adalah memang cipta kondisi. Ini untuk Prof. Ade yang tanya itu. Karena sebagaimana tadi disebutkan di beberapa tempat di Banyuwangi, di Ambon, di Poso, mungkin juga Aceh atau mungkin lebih meluas ke internasional, seperti munculnya Mujahidin, Al-Qaeda, ISIS, bahkan mungkin Hamas, ada teori memang itu cipta kondisi untuk tujuan kepentingan kekuasaan atau politik dan ekonomi. Saya ingin penjelasan itu Prof. Ade. Untuk yang kedua dari Prof. Ahmad Sarbini tadi, saya tertarik dengan membangun harmoni tanpa melepas identitas. Nah, konflik itu kan memang kalau dipecah dua, pertama antar agama, kemudian yang kedua seagama, seperti itu. Seagama ini mungkin muncul ada namanya takfiri atau tanajus ya, yang kita kenal seperti itu. Nah, yang sekarang ini Prof, untuk membangun harmoni tanpa lepas identitas, itu ada satu kelompok yang lagi rame saat ini dibahas, yakni tentang, mohon maaf ya, tentang keaslian mengaku duriyah, ada nasab ya dan DNA itu. Nah, itu kan ada semacam ajaran-ajaran, pertama harus menikah sekufu antar golongan mereka sendiri, karena kalau sudah di luar dari golongan itu enggak, atau sudah turun derajatnya. Ini kan identitas sudah harus berubah, kemudian harus memakai tradisi dan sebagainya yang lebih kepada luar dari lokal kita. Nah, ini saya ingin penjelasan diskusi. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Moderator yang memberikan. Ya, terima kasih Pak Dr. Hendra. Selanjutnya, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendis Darmawan dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Mohon izin bertanya. Ini ada 3 pertanyaan masing-masing ke masing-masing narasumber. Yang pertama ke Prof. Ade. Tadi salah satu contoh kearifan lokal adalah ketokohan ya, untuk meredam konflik-konflik yang ada. Nah, saya ingin tahu sebenarnya Prof, benih-benih ketidakrukunan antar umat beragama itu apa? Jadi kita bisa lebih preventif gitu. Dibanding kuratif dari peran ketokohan. Yang kedua ke Prof. Sylvia terkait dengan sekolah, Prof. Saya sangat tertarik, Prof. Kebetulan saya dengan istri mengembangkan sekolah untuk anak usia dini, usia 1 sampai 5 tahun. Nah, saya ingin mendapatkan tips atau cara-cara, Prof, untuk mengenalkan faham mengenai kerukunan antar umat beragama ini kepada anak-anak usia dini yang notabene mereka belum kenal mengenai agama gitu. Tapi apakah bisa benih-benih pemahaman mindset tentang kerukunan antar beragama ini ditanamkan kepada mereka? Apakah mungkin salah satunya dengan kami menerima anak-anak dari berbagai macam kepercayaan agama, atau sedangkan ada orang tua yang menginginkan nilai-nilai tauhid Islam khususnya ditanamkan sejak dini. Ada satu pengalaman, kebetulan saya di MI, dulu ada teman rekan begitu kenalan, beliau datang ke madrasah kami, beliau seorang pendeta di Jakarta, begitu datang ke madrasah kami, sebenarnya tidak kami undang tapi tiba-tiba hadir begitu, mengabari dan ingin silaturahim, kemudian kami dokumentasikan kehadiran beliau karena berinteraksi dengan anak-anak, kemudian saya share di grup wali murid, dan ternyata ada respon yang tidak positif dari wali murid yang cukup keras juga, mengapa seorang pendeta atau pemuka agama lain itu diizinkan ke madrasah, apakah bukankah itu nanti bisa mengganggu tauhidnya anak-anak dan seterusnya. Ada pengalaman seperti itu, Prof. Kemudian yang ketiga, kalau ini terkait dengan
etnis, kerukunan antar etnis, Prof. Deden ya. Mengenai tadi hasil penelitian kedua mengenai kerukunan Sunda dan China. Bagaimana itu kita bangun saat ini, sedangkan di masyarakat sebutan misalkan ke etnis China itu lebih berkesan tidak positif gitu, menyebut bukan pada kewarganegaraan sebagai sesama warga Indonesia, tapi lebih ke menyebut etnis atau keturunannya itu Cina dan tidak terkesan positif begitu. Dan itu di masyarakat masih ada sebutan-sebutan seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak warahmatullahi Hermawan wabarakatuh. dari UIN Tulungagung. Selanjutnya sebelah kanan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Fauzi dari UIN Banten, Pak. Saya tidak bertanya tapi menyampaikan komentar dan mohon dikomentari oleh 3 narasumber, terutama Ibu Sylvia Kanani. Saya khawatir riset Ibu di Kepulauan Mentawai itu bernuansa sinkritisme. Saya bandingkan dengan fenomena kami di Banten. Kami sering membangun rumah, tapi ada fenomena karyawannya minta dibelikan baju seragam. Sudah dipenuhi, minta diberi buah-buahan, disimpan di atas rumah. Kalau tidak, badan kami sakit. Tadi Bu Hanani menyebut umat non-muslim membawa hewan kurban. Nah ini apa tidak bersinggungan dengan sinkritisme? Kita niatnya kurban, tapi hewannya dari non-muslim. Mungkin mereka iuran dan sebagainya. Yang kedua mengenai suara azan. Di Bandung dan di Papua menyebut suara azan itu atau di Mentawai didambakan. Di kami kebalikannya, Ibu Bapak. Azan belum berkumandang, karyawan sudah berangkat dari rumah untuk bekerja. Saya berpikir mereka apakah sholat subuh apa tidak? Saya kurang yakin. Saya sempat ikut mereka setelah sholat subuh di kendaraan, tapi mereka tidak bau mukena, tidak ada praktek sholat di dalam kendaraan. Tapi saya belum berani melakukan riset. Mungkin saya mau komunikasi dulu dengan para senior, bagaimana riset yang rawan konflik, walaupun itu kearifan lokalnya ada. Suara azan ada terus. Ini belum azan sudah berangkat ke pabrik. Tidak bau mekena yang perempuan, yang laki-laki saya juga tidak yakin mereka melaksanakan sholat. Karena belum azan sudah keluar rumah, lalu naik kendaraan dan sebagainya. Sesampainya di lokasi sudah jam 6 lewat. Jadi mohon komentar saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 4 penanya dari UIN Jakarta, dari Papua, dari Tulungagung. Tadi mohon maaf yang terakhir dari UIN Banten. Ya, baik. Saya persilakan Pak Prof Ade untuk menanggapi dulu. Terima kasih. Yang mungkin secara umum saja saya komentari ya apa yang disampaikan oleh para penanya tadi. Saya kira Pak Prof Zulkifli ini juga jawabannya sudah tahu mungkin. jadi apa namanya yang bertanya lebih tahu tentang jawabannya. Jadi terkait dengan mengapa ya di Jawa Barat dan di Bukit Tinggi mungkin tadi ya Sumatera Barat. Sumatera Barat itu tingkat intoleransinya ini lebih rendah dibandingkan dengan tinggi ya dibandingkan dengan tempat-tempat lain begitu. Ya ini tentu saya kira terkait dengan situasi dan kondisi dari daerah tersebut ya Jawa Barat dan Sumatera Barat ya. Karena sampai saat ini saya juga mengikuti ya sedikit
perkembangan di Jawa Barat lah terutama. Jawa Barat itu kan tingkat militansi keagamaannya tinggi, Pak Zulkifli ya. Dan saya itu sangat merasakan. Makanya kalau di Jawa Tengah ini kan kandangnya banteng. Yang tentu ini lebih tingkat toleransinya pasti tinggi. Gitu kan. Tapi kalau di Jawa Barat ini nilai-nilai keagamaannya sangat kental, fanatik, kuat gitu. Makanya dulu dalam sejarah yang namanya dalam tanda petik ini ya, pemberontakan DITI itu kan di Jawa Barat ya Pak Zulkifli ya. Gitu. Jadi orang-orang Jawa Barat itu kan giroh keagamaannya tinggi. Meskipun belum tentu giroh keagamaan tinggi itu kan bernilai positif untuk kehidupan bermasyarakat dan bersosial. Karena kan tergantung bagaimana cara beragama itu. Kan itu kan keberagamaan dan agama itu kan berbeda ya. Beragama dan agama itu kan beda. Agama ya sendiri, beragama juga ya sendiri. Nah, misalnya kalau wudhu itu ya agama. Tapi ketika orang mempraktekkan wudhu itu beragama gitu. Makanya praktek wudhu itu bisa berbeda-beda. Tapi agamanya satu, tapi cara beragamanya bisa macam-macam gitu. Nah ini kalau tidak disikapi dengan bijaksana ini juga bisa menimbulkan konflik Pak. Bisa menimbulkan intoleransi yang tadi disebut intoleransi itu. Nah kalau tidak disikapi dengan bijaksana saya kira ini juga akan menjadi benih-benih untuk konflik itu. Makanya mungkin ini juga nyambung kepada pertanyaan dari UIN Tulungagung ya, saya kira juga salah satu potensi atau benih-benih konflik itu salah satunya ya memang cara agama itu juga menjadi salah satu benih untuk munculnya konflik. Tetapi bukan agamanya itu sendiri, tapi cara beragama itu. Makanya sekarang kan digaungkan, dikembangkan yang namanya moderasi beragama. Yang moderasi beragama itu dalam rangka untuk mengantisipasi cara-cara beragama yang ekstrim, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Kalau kemarin disampaikan oleh Prof. Masdar, jadi kita ini kadang-kadang kan memahami ayat Al-Quran itu ada yang terlalu letterlek, tekstual, segala sesuatu harus pakai dalil gitu. Ada juga yang terlalu bebas gitu. Pokoknya wes yang penting bermanfaat segala macam gitu. Nah itu terlalu bebas. Jadi kan harus tengah-tengah tawasud itu. Nah, tawasud. Ini kan sebenarnya moderasi beragama itu kan arahnya kepada bagaimana kita meningkatkan kualitas beragama kita di tengah-tengah masyarakat yang multikultural seperti di Indonesia. Jadi kalau pahamnya itu terlalu ekstrim kanan, ekstrim kiri, letterlock atau juga terlalu liberal, ini mesti jadi problem. Gitu, jadi problem. Jadi kalau saya pembacaannya begitu, Prof. Jadi menurut saya karena daerah Jawa Barat, makanya kalau saya boleh mengatakan ini kan musim-musim mendekati Pilpres ya. Ini mungkin kita tidak ada kaitan dengan itulah. Kalau saya boleh menyebut daerah Jawa Barat, mungkin Sumatera Barat itu termasuk juga pusat-pusat apa namanya partai-partai keislaman yang kuat di sana, Pak. Kalau elit ya gitu. Jadi saya dugaan saya begitu Pak Prof. Ini mungkin perlu diteliti juga karena betulnya belum meneliti. Gitu. Nah ini kalau saya mungkin juga saya langsung ke yang lain dari Tulungagung, saya benih-benih konflik itu ada ya kepentingan ya, ada kemudian etnis, agama, budaya, saya kira individu juga itu menurut saya itu termasuk bagian daripada benih-benih konflik yang memang harus diantisipasi supaya jangan memicu konflik itu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Menurut saya ya seperti itu. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Tadi yang dari Papua itu apa ya? Nah ya mungkin konflik juga ada, memang ada konflik yang alami, ada konflik yang buatan ini Pak. Tadi kan konflik itu ciptakan polisi ya. Ya, jadi suaranya agak ini. Ya bisa saja memang ada konflik yang buatan, ada konflik yang memang betul-betul konflik alami terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya saya sih tidak
tidak berani mengatakan mana konflik yang itu buatan aparat, mana itu konflik yang memang alami, karena itu juga perlu penelitian sendiri ya Pak ini ya dari Papua ya, karena ini memang ya konflik itu pasti ada dua yang seperti itu. Saya kira dalam sejarah pun itu juga mungkin kita bisa mempelajari lah, dalam sejarah juga ada konflik yang memang diciptakan sebagai sebuah strategi ya mempertahankan ya, dalam tanda petik juga bisa jadi mempertahankan kekuasaan dan sebagainya. Ada memang konflik yang betul-betul konflik itu terjadi bisa jadi dari kesalahpahaman. Saya termasuk yang sempat membaca konflik di Lampung Selatan antara Islam dengan Buddha itu kan berangkat dari kesalahpahaman ya. Jadi yang konflik antara agama Islam dengan Buddha yang agak bernuansa agama itu di Lampung Selatan itu dari kesalahpahaman. Jadi ada orang Bali begitu naik motor kemudian nyenggol orang Islam perempuan sampai jatuh, mau ditolong begitu. Mau ditolong, ketika mau ditolong dikiranya kan ini yang perempuan yang tersenggol ini kan muslimah. Nah, sementara kan kalau orang Islam yang namanya perempuan itu kan disentuh sama laki-laki kan tidak boleh. Akhirnya itu berkembang gitu. Dikiranya mau melakukan tindakan yang tidak senonoh. Dari kesalahpahaman itu kemudian berkembang menjadi konflik yang bernuansa agama. Ini yang di Lampung Selatan itu yang tahun 2012 itu kan awalnya dari situ. Kemudian membesar kepada konflik yang ditunggangi ya isu-isu keagamaan. Makanya sebenarnya betul kemarin yang didiskusikan oleh Prof. Zulkifli dan Prof. Masdar juga salah satu narasumber yang lain kemarin itu sampaikan bahwa sebenarnya tidak ada konflik yang betul-betul atas dasar agama. Sebenarnya agama itu tidak akan menimbulkan konflik. Pasti itu ditunggangi oleh kepentingan ya, kepentingan pribadi, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan budaya. Jadi yang murni agama itu mungkin sedikit lah. Mungkin kalau dalam sejarah itu yang murni agama itu bisa jadi perang salib aja. Mungkin yang murni agama itu perang salib. Saya kira kesini itu umumnya karena kepentingan-kepentingan lain. Jadi tidak ansih kepentingan agama begitu saya kira. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Prof. Ade atas penjelasannya. Kalau bicara tadi konflik yang kalau di Papua itu ada istilah konflik yang dipelihara. Nah itu, ya Prof. Ade tidak berani, tapi kalau kami di Papua, ya kemarin ini sebelum kami ke sini ikut Kongres Nasional FKUB, ada salah satu peserta dari luar Papua bertanya, Papua ini dianggap termiskin, tapi sumber daya alam yang paling kaya. Ya, dilihat dari sisi keagamaan dan budaya, mengapa? Nah itu ya, itu. Ya. Dianggap indeks kerukunannya juga termasuk yang tinggi. Tapi hampir tiap hari ada konflik di Papua. Nah, itu ya. Nah, ini menjadi bahan riset ini yang menarik ya. Saya persilakan Ibu Prof. Ya. Terima kasih Pak Zul. Prof. Zul tadi sudah memberikan antara ada dasain dan desolennya terhadap kita tadi itu. Sumatera Barat itu terbagi secara kultural dua area Pak Zul. Satu areanya Minangkabau, yang satu lagi di luar Minangkabau. Saya tadi berbicara Mentawai itu secara kultural di luar Minangkabau. Inilah kalau dibandingkan dengan yang lain, di tempat inilah toleransi itu indeksnya dan moderasi itu tinggi hasil dari survei Kementerian Agama. Kenapa tinggi tadi? Karena ada sesuatu hal yang dipelihara jauh berbeda kulturnya daripada kulturnya Minangkabau, tapi di luar Minangkabau tadi. Di situ ada beberapa hal yang perlu kita maknai adalah masyarakatnya terbuka. Itu luar biasa keterbukaan. Sehingga di beberapa tempat itu yang sudah menjadi ibu kotanya itu hampir tidak ada gesekan. Tidak ada gesekan, saya jamin itu. Antara umat beragama. Di situ sudah ada Islam, Kristen, Protestan,
Katolik dan seterusnya itu. Nah, apa yang membuat mereka tidak bergesekan seperti yang di wilayah Minangkabaunya, di kabupaten yang 18 itu. Sementara Mentawai ini satu kabupaten. Nah, ada beberapa hal menurut saya. Satu adalah ada elit lokalnya itu yang berperan. Elit lokalnya ini memiliki peran yang karismatiknya tinggi dan dia sekaligus berperan sebagai tokoh agama, itu yang luar biasa. Kadang-kadang juga menjadi tabib. Nah, segala sesuatu yang berkaitan dengan sosial keagamaan dia yang handle. Nah, sehingga himbauan-himbauan di mana-mana selalu diatasnamakan oleh elit agama itu. Masuk berobat misalnya, berobatlah. Tokoh agamanya itu sering disebutnya dengan sikeri tadi itu yang saya sebutkan tadi. Jadi selalu di bawahnya itu seperti sainnya sikeri gitu. Jadi berobatlah ke rumah sakit. Jadi himbauan-himbauan itu bukan datangnya dari kebijakan tetapi adalah local wisdomnya itu yang berperan, ketokohan tokoh lokal tadi itu. Itu satu. Yang kedua kata saya tadi dia terbuka karena dia penduduknya terlalu kecil dan kemudian pulaunya itu satu sama lain berjauhan, keintensan orang lain, orang asing itu datang juga karena dia menjadi objek wisata juga saat sekarang. Selancar itu kalau tidak salah itu, karena pulaunya bersih, udaranya bagus, pantainya juga sangat indah gitu. Di Dedebutan kedatangan orang bukan dianggap sebagai ancaman karena dia tadi sudah memiliki satu kepemimpinan yang sangat dia taati. Kalau no kata pemimpinnya ya enggak. Itu saja. Kita pun datang ke situ harus ikut dia gitu. Itu satu. Yang kedua adalah ada peran-peran agama. Menurut saya tokoh-tokoh agama yang berperan di situ tidak membawa sesuatu hal yang membuat orang untuk berkonflik, termasuk ajaran. Jadi ketika kita ke situ itu malahan yang saya katakan tadi, azan pun tidak ada, azan di masjid pagi-pagi subuh itu selalu bertanya itu, kenapa tidak ada azan? Kok kali ini tidak ada azan itu? Orang di luar daripada Islam tanya itu, kenapa tidak ada? Ini menarik, apa yang dijaga oleh mereka? Mereka menjadikan simbol agama itu di situ nampak oleh saya adalah simbol agama bukan dianggap sebagai ancaman. Aktivitas kegiatan keagama bukan dianggap sebuah ancaman. Tapi adalah dianggap itu bahagian daripada kemanusiaan. Dan tokoh pemimpinnya juga yang elit lokal tadi itu memang menjelaskan seperti itu. Nah, kenapa seterusnya tidak terjadi gesekan di situ? Karena ketergantungan terhadap alam, mereka menganggap betul kata saya, apa yang dianggapnya, bahwa sesungguhnya alam itu menjadi bahagian daripada kehidupannya. Jika menyakiti alam akan sama menyakiti dengan dirinya. Ketika terjadi tsunami kecil di situ, saya tanya, nah ini apa? Bukan kesalahan apa-apa, berarti kita selama ini sudah membuat satu kesalahan sehingga murka yang ada di atas kita. Selalu gitu jawabannya. Kemurkaan itu selalu menjadi terpancar dan bersinar dalam kehidupannya. Jadi yang berkaitan dengan keagamaan itu sudah jadi problem. Karena dia sudah menganggap keagamaan itu bahagian daripada kemanusiaan. Kemudian mungkin perlu kita riset lagi Pak Zul, saya tunggu di Sumatera Barat nanti. Tapi bukan wilayahnya kultur Minangkabau, tetapi kulturnya Mentawai tadi. Kemudian dari Pekalongan ya Pak ya. Oke. Gimana cara pendidikan? Di situ memang bagus Pak. Saya menengok di TK itu, dia TK-nya TK Islam, tapi bisa menerima semua orang. Tapi buat dulu agreement, karena ada teguran nanti takut dari dinas gitu. Jadi pembelajaran itu anak-anaknya tidak mau dipisahkan. Panggilan anak-anaknya kakak dan adik. Bagus sekali saya nengok seperti itu. Ada gurunya yang memang memahami betul bagaimana anak-anak dalam beragama itu yang saya lihat. Apa yang harus diajarkan. Nanti saya kasih
salah satu nomor kepala sekolahnya kepada Bapak nanti. Bisa berkomunikasi langsung bagaimana membina sekolah yang seperti itu. Kok bisa non-muslim, malahan anak pendeta pun masuk ke situ, ada apa itu. Gimana cara belajarnya. Tapi yang saya dapatkan adalah harus ada MOU dulu antara orang tua itu dengan guru yang ada di sekolah itu. Nah, terkait dengan azan tadi sudah saya jawab bahwa sesungguhnya azan tadi itu yang saya maksud adalah kalau orang muslim itu azan subuh itu selalu dia pertanyakan, kalau kenapa ya enggak ada azan subuh? Apa sakit ustadz kita? Apa ustadz pergi? Selalu bertanya seperti itu. Kemudian tentang, bukan, agama mereka memang agama lokal animisme. Tetapi ini yang menarik bagi saya adalah segala berkaitan dengan aktivitas keagamaan, kegiatan kesehariannya itu selalu dikaitkan dengan berbaik kepada kosmos-kosmos yang ada di sekelilingnya. Makanya setiap buruannya itu tidak boleh dicampakkan tulangnya itu, mengingatkan bahwa kita sudah memburu sebanyak ini. Apakah itu agamanya apa? Menurut saya itu adalah bahagian dari kepercayaan lokalnya yang memiliki makna tersendiri dalam pemeliharaan alam. Ketiga adalah berkaitan dengan korban tadi itu. Korban itu di masjid-masjid dikerjakan secara bersama, dibaginya secara bersama, malahan yang berbeda agama pun mengantarkan sapi atau kambing ke musala, silakan. Dia dianggap itu, apakah kita menerimanya sebagai bentuk kurban dia atau tidak, itulah alam bisawab. Perlu kita teliti pula. Tapi dia mau mengantarkan itu. Dia beriur juga untuk berkorban itu yang menarik, itu melampaui teologi gitu. Nah, itu barangkali jawaban saya untuk yang menanyakan. Mudah-mudahan ini tidak ada kepuasan dan kita cari terus ketidakpuasan kita itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, sebelum beliau beri aplaus dulu. Ya, silakan Prof. Dindin untuk yang terkait dengan intoleransi di Jawa Barat, ya. Kemudian yang tadi pertanyaan dari Tulungagung ini terkait dengan Cina dan Sunda, ya. Silakan Prof. Ya. Terima kasih ya. Pertanyaannya sangat bagus-bagus, menantang ya, challenging dan sulit dijawab. Karena sulit dijawab, saya tidak akan menjawab semua ya. Saya teringat kata-kata Abdullah ibnu Mas'ud ya, bahwa man afta fi kulli ma yus'alu anhu fahuwa majnun katanya. Kalau ada narasumber menjawab semua pertanyaan itu orang gila katanya. Baik, pertanyaan yang pertama ini masukan yang sangat berharga dan saya mengikuti Prof riset-riset PPIM ya tentang intoleransi, khususnya 3 provinsi utama ya pengusung toleransi. Kalau saya pengusung toleransi. Itu saya mengikuti dan saya ingin mengajukan pertanyaan balik kepada Prof. Karena kami sudah melakukan serial diskusi di kami itu mengaji hasil riset PPIM tentang intoleransi, ya. Dan banyak yang dalam tanda petik ya menggugat ya instrumennya, ya itu. Instrumen risetnya, ya itu. Maka pertanyaan saya kepada Prof. Zulkifli ini, pernahkah instrumen riset yang sudah berapa tahun itu 15 tahunan ya, itu pernah enggak instrumennya itu dievaluasi? Ya, misalnya pertanyaan-pertanyaannya, ya, kan pertanyaannya itu kalau menurut saya itu pertanyaan itu tentang isu-isu yang sifatnya relatif dan terbuka. Ya, tetapi pertanyaannya tertutup. Nah ini bisa menjebak ya. Misalnya begini, Anda setuju enggak kalau di sebelah rumah Anda dibangun gereja? Coba ya.
pertanyaan ini. Nah kalau ini dijadikan ukuran untuk mengukur toleransi, wah ini bisa debatable ya, dan bisa membingungkan masyarakat dalam konteks akidah ya itu. Nah kalau ini dijawab secara tertutup, iya dan tidak, wah itu bisa hasilnya negatif ya, karena ini berbanding lurus dengan kekuatan akidah. Tetapi kalau diberikan kesempatan untuk menjawab secara terbuka, itu nanti bisa kesimpulannya bisa lain, ya. Karena nanti akan ada kesempatan responden untuk menjelaskan sebetulnya jawabannya itu apa, gitu. Mengapa menjawab begitu? Nah, mungkin ini sudah saatnya bukan revisiting the locus ya, tetapi rethinking the instrument. Jadi instrumennya dipikirkan kembali ya. Jadi nanti setelah dievaluasi instrumennya, kemudian dilakukan riset kembali ke tempat-tempat yang sama. Lalu nanti kita bandingkan hasilnya. Sekira itu perlu itu. Tetapi untuk sementara ya, memang Jawa Barat misalnya itu, kalau dengan ukuran riset itu terbilang tinggi angka intoleransinya, itu sebetulnya karena kasus-kasus yang lebih internal ya. Misalnya itu yang terakhir diukur itu kasus Ahmadiyah misalnya itu, kasus di Jawa Barat itu ya, di Tasik atau di mana itu ya, di Bogor itu ada itu. Itu yang lebih internal. Nah, jadi seperti tadi Prof. Dede bertanya, kami ini merasa harmonis saja gitu ya, tetapi kok hasil risetnya intoleran gitu ya. Nah ini mungkin perlu itu ya itu. Tetapi betul ya, ada letupan-letupan dan tadi sudah disebut ada sejarah panjang mengenai perlawanan dari sebagian komunitas Jawa Barat ya terhadap berbagai kondisi yang dialami pada setiap kurun waktunya ya itu. Kemudian yang kedua ini tentang harmoni tanpa lepas identitas ya itu. Dan kalau dilepas identitas sebetulnya tidak perlu ada harmoni ya itu. Harmoni itu ada kalau ada keragaman, ada heterogenitas. Dan harmoni itu adalah mosaik yang indah, ya, kerukunan dari berbagai keragaman. Gitu. Jadi betul ini hasil risetnya Ibu Santi ini, bahwa orang-orang Tionghoa di Jawa Barat itu tidak melepas identitasnya, sebagaimana orang Sunda juga tetap Sunda, gitu. Dan untuk membangun harmoni tidak harus melepas identitasnya, itu. Dan kalau udah lepas identitasnya berarti yang ada adalah hegemoni yang tidak perlu lagi harmoni, itu sudah seragam dengan sendirinya, gitu. Jadi saya kira untuk keindahan harmoni itu ya harus ada keragamannya itu. It is inconceivable that a park there is only one kind of flower, ya misalnya ada taman tetapi bunganya hanya satu warna, itu kan tidak ada harmoni di sana, tidak ada mosaik di sana itu. Oke, yang ketiga ini tentang Cina ya itu. Jadi ini penelitian Ibu Santi ya. Memang masih menggunakan kata Cina ya itu di dalam penelitiannya itu, dan itu disebutnya Chinese culture, jadi kebudayaan Cina ya itu. Padahal kalau kita lihat keputusan presiden tahun 2014 nomor 12 ya, itu kan sudah diganti, Cina diganti dengan Tiongkok ya kalau negaranya, tapi kalau bangsanya menjadi Tionghoa itu. Dan kita di Jawa Barat sudah dari dulu komunitas-komunitas Cina Muslim itu menyebut dirinya adalah Tionghoa Muslim ya itu.
di Jawa Barat itu kita ada beberapa masjid khusus Tionghoa dengan arsitektur Tiongkok gitu ya itu. Ya jadi mungkin kalau melihat Kepres itu yang menggantikan surat edaran tahun 1967 tentang Cina ya, mestinya Ibu Santi itu mengganti istilahnya bukan Cina tapi Tiongkok ya. Kita sekarang RRC menjadi RRT ya, Republik Rakyat Tiongkok sekarang ya, menurut Kepres nomor 12 tahun 2014 itu. Saya kira itu sedikit tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Dindin. Ada satu poin yang bisa kita ambil. Ini tidak bisa kita simpulkan ya, karena poin-poin yang dikemukakan ini merupakan pemantik bagi kita untuk terus melakukan riset dan penelitian menyangkut tentang local wisdom itu menjadi harmoni ya, bagian daripada cara untuk membangun harmoni. Tapi apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Dinding itu menjadi kata kunci bahwa membangun harmoni itu ya tanpa harus melepas identitas. Ya, jadi membangun harmoni itu tanpa melepaskan identitas kita ya dari latar belakang apapun ya, sehingga ini bisa kita jadikan cara kita untuk hidup bersama khususnya di wilayah Nusantara kita ini. Saya pikir ini sebenarnya masih banyak, tapi karena waktu kita dibatasi, kita hanya diberikan waktu 2 jam, tapi karena tadi sudah molor, tadi batasi oleh waktu tadi Pak Sekretaris Pordipas sudah mengkode saya supaya ini nanti akan dilanjutkan dengan parallel session. Thank you very much Prof. Ade, Prof. Sylvia dan Prof. Dindin. Ya, sekali lagi terima kasih atas poin-poin pemikirannya kepada kita semua para peserta inquiries pada hari ini. Sekali lagi kita beri aplaus. Ya. Ya. Saya kira demikian. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Sampai ketemu kembali ya di acara parallel session, dan kalau kita panjang umur kita ketemu kembali di acara Pordipas dan Inkoilis yang ke-4. Ya. Amin. Amin. Ya. Ya, di Raja Ampat. Wah, Raja Ampat itu tanya Ibu Dr. Indria Nur. Ada mana Dr. Indria Nur? Itu wilayahnya. Sorong ya. Nah, kalau mau ke Wamena ya ke Jayapura. Saya kira Ibu Prof. Sekretaris Pordipas ini baru-baru ke Jayapura dan ya. Saya kira demikian, terima kasih, mohon maaf ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk seminar pembuka pada pagi hari ini telah selesai dilaksanakan. Dimohon